Situs peninggalan Lemurian. Ada kemiripan nama anak perempuan hasil perkawinan Evenor dengan Lecipe yaitu Kleito dan bangunan Ceto. Kemiripan itu dengan bangunan suci Ceto atau Ceto terletak di Dukuh Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Konon nama Ceto, yang dalam bahasa Jawa berarti jelas, digunakan sebagai nama dusun tempat bangunan Ceto ini berada karena dari dusun Ceto orang dapat dengan jelas ke berbagai arah. Ke arah utara terlihat pemandangan Karanganyar dan kota Solo dengan latar belakang Gunung Merbabu dan Merapi serta, lebih jauh lagi, puncak Gunung Sumbing. Ke arah barat dan timur terlihat bukit-bukit hijau membentang, sedangkan ke arah selatan terlihat Punggung dan anak-anak Gunung Lawu. Bangunan Ceto merupakan kelompok bangunan yang terdiri atas 11 teras berundak yang membentang arah timur-barat. Teras pertama terletak di sisi timur, makin ke barat makin tinggi. Masing-masing teras dihubungkan oleh sebuah pintu dan jalan setapak yang seolah-olah membelah halaman teras menjadi dua sisi. Di sisi timur teras paling bawah terdapat sebuah gapura yang merupakan pintu gerbang kompleks bangunan Ceto. Di depan gapura terdapat sebuah arca batu yang disebut Arca Nyai Gemang Arum. Di sisi selatan teras pertama terdapat bangunan tanpa dinding yang berdiri di atas fondasi setinggi kurang lebih 2 meter. Di dalam bangunan terdapat susunan. Di ujung barat jalan setapak yang melintasi halaman teras pertama terdapat gapura batu dengan tangga batu. Tangga menuju teras berikutnya ini diapit oleh sepasang arca Nyai Agni. Hanya satu dari kedua arca ini yang masih agak utuh, yaitu masih mempunyai kepala. Di halaman teras kedua terdapat susunan batu yang terhampar di halaman, membentuk gambar seekor Garuda terbang dengan sayap membentang. Di punggung Garuda terdapat susunan batu yang menggambarkan seekor kura-kura. Tepat di atas kepala Garuda terdapat susunan batu berbentuk matahari bersinar, segitiga sama kaki dan kala cakra kelamin laki-laki. Di ujung masing-masing sayap Garuda terdapat dua bentuk matahari lain. Garuda adalah burung kendaraan Wisnu yang melambangkan dunia atas, sedangkan kura-kura yang merupakan titisan Wisnu merupakan simbol dunia bawah. Kura-kura dianggap binatang sakti yang mampu menyelami samudera untuk mendapatkan air kehidupan tirta amerta. Adanya kala cakra di halaman ini yang menyebabkan bangunan Ceto disebut sebagai candi, lanang, lelaki. Matahari bersinar 7 melambangkan sang surya yang diyakini sebagai sumber kekuatan kehidupan. Segitiga sama kaki melambangkan pedoman bagi dunia yang sedang tenggelam ke dalam lautan kegelapan. Di tengah segitiga sama kaki terdapat lingkaran yang memuat 3 ekor katak, masing-masing menghadap ke sudut yang berbeda. Dalam setiap segitiga terdapat lukisan seekor kadal. Pada garis berat yang membagi sisi timur terdapat bentuk belut bermahkota dengan gambar ketam di sisi selatan dan mimi, sejenis binatang laut di sisi utara. Keseluruhan bentuk tersebut merupakan gambaran harapan akan kesuburan, baik kesuburan tanah maupun manusia. Segitiga dengan bentuk kelamin laki-laki di puncaknya melambangkan kesatuan wanita dan pria, dua makhluk yang berlawanan sifatnya namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai perlambang jagat kecil mikrokosmos dalam diri manusia. Di sisi barat teras kedua, masing-masing di kiri dan kanan tangga menuju teras berikutnya, terlihat dua buah ruangan yang hanya tinggal fondasinya saja. Tangga menuju teras berikutnya merupakan susunan batu andesit yang susunannya tidak rapi. Di kiri dan kanan tangga terdapat reruntuhan batu yang tidak jelas bentuk aslinya. Teras ketiga merupakan halaman yang tidak terlalu luas. Seperti yang terdapat di teras sebelumnya, di sisi barat teras ini juga terdapat sepasang ruangan yang mengapit jalan menuju tangga ke teras yang lebih atas. Di dalam ruangan terdapat susunan batu membentuk segi empat membujur dari utara ke selatan. Pada dinding susunan batu tampak relief bergambar orang dan binatang. Konon relief tersebut merupakan cuplikan dari Kidung Sudamala. Relief yang dengan tema Kidung Sudamala juga terdapat di bangunan sukuh. Relief ini yang menguatkan dugaan bahwa bangunan Ceto dibangun untuk tujuan ruwatan. Tangga menuju teras berikutnya terbuat dari batu andesit yang sangat rapi susunannya, dibuat bertingkat dengan jedat landing yang cukup lebar di setiap tingkat. Tebing di kiri dan kanan tangga disangga oleh turap batu bersusun. Tidak didapat informasi apakah tangga ini merupakan hasil pemugaran yang pernah dilakukan sebelumnya atau merupakan tangga yang asli. Di sisi dalam, barat teras keempat terdapat sepasang arca bima yang menjaga sebuah tangga batu menuju teras kelima. Teras kelima merupakan halaman dengan sepasang bangunan beratap, yang disebut pendapa luar. Bangunan tanpa dinding tersebut mengapit jalan menuju tangga ke teras keenam. Di sisi barat teras keenam, di depan kaki tangga,
terdapat sebuah arca kalacakra dan sepasang arca Ganesha. Tangga menuju teras ketujuh ini juga sangat rapi susunannya dan dibuat bertingkat 3. Tebing di kiri kanan tangga diperkuat dengan turap batu. Di puncak tangga terdapat gapura yang merupakan pintu masuk ke teras ketujuh, yang merupakan halaman yang dikelilingi oleh dinding batu. Mirip dengan pendapa luar, di teras ini juga terdapat sepasang pendapa beratap tanpa dinding. Teras ini disebut pendapa dalam. Di sisi barat pendapa dalam terdapat tangga menuju di teras berikutnya. Teras ke-8 merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk bersembahyang. Di depan pintu ruangan terdapat 2 buah arca batu dengan tulisan. Di sisi barat, di belakang ruangan, terdapat tangga menuju teras ke-9. Di kiri dan kanan sisi barat teras ke-9 terdapat ruangan yang menghadap ke timur. Kedua ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda kuno. Di sisi timur, berseberangan dengan masing-masing ruang penyimpanan tersebut terdapat 2 bangunan. Bangunan di sisi utara berisi arca Sabdapalon dan yang di sisi selatan berisi arca Nayagenggong. Keduanya merupakan tokoh punakawan, pengasuh sekaligus penasehat kerajaan pada masa itu. Sisi barat teras ke-9 dibatasi oleh dinding batu yang berfungsi sebagai gapura masuk ke sebuah lorong tangga batu menuju ke sebuah ruangan di teras ke-10. Di masing-masing sisi ruang ini terdapat 3 buah bangunan kayu yang saling berhadapan. Dalam masing-masing bangunan terdapat sebuah arca. Salah satu di antara deretan arca yang terletak di deretan utara adalah arca. Di deretan selatan, lagi-lagi, terdapat arca kalacakra. Ujung barat deretan selatan merupakan tempat penyimpanan pusaka Empu Supa. Empu Supa adalah seorang empu, pembuat senjata pusaka, yang terkenal dan dihormati pada masa hidupnya. Sisi barat teras ke-10 dibatasi oleh dinding batu yang berfungsi sebagai gapura masuk ke sebuah lorong tangga batu menuju ke teras ke-11. Di puncak lorong terdapat sebuah dinding batu setinggi sekitar 1,60 meter yang menyekat tangga dengan ruang utama, berupa bangunan tanpa atap, dikelilingi dinding batu setinggi hampir 2 meter, dengan luas sekitar 5 meter persegi. Ruang utama ini letaknya lebih tinggi dari semua ruang lain, sehingga dari tempat ini dapat dilihat dengan jelas ruang-ruang di bawahnya. Bangunan utama Ceto terletak di halaman paling belakang dan di teras yang paling tinggi serta menghadap ke puncak gunung. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa kekeramatan bangunan merupakan bagian dari alam di sekitarnya. Arsitektur bangunan Ceto didasarkan pada konsep bahwa dewa-dewa bukan bersemayam di langit, melainkan di puncak gunung. Gunung adalah sumber energi yang nampak maupun tidak nampak. Bahwa bangunan utama candi ini justru terletak di halaman paling atas dan paling bagian belakang, berbeda dengan konsep bangunan batu kuno pada umumnya yang menempatkan ruang bagian depan sebagai pusat dari seluruh kegiatan, mirip dengan yang didapati di Panataran, Blitar. Jauh di barat kompleks bangunan Ceto ini, di sebuah dataran yang agak tinggi, terdapat sendang, atau kolam tempat mandi para selir raja beserta dayang-dayangnya. Bangunan Ceto mempunyai kaitan erat dengan sukuh yang letaknya relatif berdekatan. Sukuh yang terletak di dataran yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Ceto. Kita telah mengetahui bahwa sumber cerita yang didapat Plato adalah sumber utama yang tertulis di batu yang didapat dari pendeta kuno di Mesir. Peradaban Mesir adalah peradaban yang berkembang dan mempunyai sumber utama di Nusantara, yaitu masa peradaban Lemuria. Pada era Atlantis yang berkembang di tanah Nusantara pada masa Aklir masa Lemurian cerita tentang Poseidon dan Kleito adalah cerita para pendahulu yang ada di Nusantara. Nama Ceto identik dengan Kleito versi Plato. Dan pada penggambaran bangunan Ceto jelas sekali menggambarkan tentang hubungan mulia antara dua jenis manusia yaitu pria dan wanita sebagai sumber kehidupan. Situs Suku. Situs Suku, terletak di lereng barat Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Suku, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi situs suku berada pada ketinggian 910 meter di atas permukaan laut. Situs suku ditemukan kembali dalam keadaan runtuh pada tahun 1815 oleh Johnson, residen Surakarta pada masa pemerintahan Raffles. Selanjutnya situs suku diteliti oleh Van der Vlies pada tahun 1842. Hasil penelitian tersebut dilaporkan dalam buku Van der Vlies yang berjudul Prof. Ener Beskrichten op Suku en Ceto. Penelitian terhadap situs suku tersebut kemudian dilanjutkan oleh Huppermans pada tahun-tahun 1864 sampai tahun 1867 dan dilaporkan dalam bukunya yang berjudul Hindu Oudeiden van Java. Pada tahun 1889,
Verbeek mengadakan inventarisasi terhadap situs suku, yang dilanjutkan dengan penelitian oleh Knebel dan W.F. Stutterheim pada tahun 1910. Situs suku berlatar belakang agama tidak Hindu tidak, berbeda dengan umumnya situs-situs di Jawa Tengah, arsitektur situs suku dinilai berbeda. Menurut pengamatan pada umumnya, sebuah situs berdenah dasa bujur sangkar dengan tempat yang paling suci terletak di tengah. Adanya perbedaan tersebut diduga situs suku dibangun pada masa peradaban Lemuria di Jawa, dari zaman Megalitikum. Pengaruh zaman prasejarah terlihat dari bentuk bangunan situs suku yang merupakan teras berundak. Bentuk semacam itu mirip dengan bangunan punden berundak yang merupakan ciri khas bangunan suci yang ada apnyak di muka bumi sebagai bukti peradaban Lemuria memiliki wilayah yang sangat luas. Ciri khas lain bangunan suci dari masa prasejarah adalah tempat yang paling suci terletak di bagian paling tinggi dan paling belakang. Menurut dugaan para ahli, situs suku dibangun untuk tujuan pengruatan, yaitu menangkal atau melepaskan kekuatan buruk yang mempengaruhi kehidupan seseorang akibat ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Dugaan tersebut didasarkan pada relief-relief yang memuat cerita-cerita pengruatan, seperti Sudamala dan Garudeya, dan pada arca kura-kura dan Garuda yang terdapat di Candi Suku. Kompleks Candi Suku menempati areal seluas plus 5.500 meter persegi, terdiri atas 3 teras bersusun. Sepintas lalu situs suku ini terlihat seperti bangunan pemujaan suku Maya di Meksiko. Gerbang utama, gerbang lain menuju ke setiap teras dan bangunan utama menghadap ke arah barat, berbeda dengan situs-situs di Jawa Tengah yang umumnya menghadap ke timur. Ketiga teras tersebut terbelah dua tepat di tengahnya oleh batu yang ditata membentuk jalan menuju ke gerbang teras berikutnya. Gapura menuju teras pertama merupakan gapura paduraksa, yaitu gapura yang dilengkapi dengan atap. Ambang pintu gapura dihiasi pahatan kala berjanggut panjang. Pada dinding sayap utara gapura terdapat relief yang menggambarkan seorang yang sedang berlari sambil menggigit ekor ular yang sedang melingkar. Di atas sosok tersebut terdapat pahatan yang menggambarkan makhluk mirip manusia yang sedang melayang serta seekor binatang melata. Pada sayap selatan gapura terdapat relief seorang tokoh yang ditelan raksasa. Pahatan tersebut juga merupakan sengkalan yang dibaca gapura buta mangan wong, yang artinya gapura raksasa memakan manusia. Pada dinding luar gapura juga terdapat pahatan yang menggambarkan sepasang burung yang sedang hinggap di atas pohon, sementara di bawahnya terdapat seekor anjing, dan Garuda dengan sayap terbentang sedang mencengkeram seekor ular. Di halaman depan, di luar gapura, terdapat sekumpulan batu dalam aneka bentuk. Di antaranya ada yang berlubang di atasnya, mirip sebuah lingga, dan ada yang menyerupai tempayan. Di ruang dalam gapura, terhampar di lantai, terdapat pahatan yang menggambarkan palus dan vagina dalam bentuk yang nyata yang hampir bersentuhan satu sama lain. Pahatan tersebut merupakan penggambaran bersatunya lingga kelamin perempuan, dan yoni, kelamin laki-laki, yang merupakan lambang kesuburan. Di atas ambang pintu gapura, menghadap ke pelataran teras pertama, terdapat hiasan kalamakara. Pada dinding sayap utara dan selatan terdapat pahatan lelaki dalam posisi berjongkok sambil memegang senjata. Pelataran teras pertama yang tidak terlalu luas terbelah batu-batu yang disusun membentuk jalan menuju gapura menuju teras kedua. Di sisi utara pelataran teras pertama ini terdapat 3 panel batu yang diletakkan berjajar. Panel pertama memuat gambar seorang lelaki sedang berkuda diiringi oleh pasukan bersenjata tombak. Di samping kuda seorang lelaki berjalan sambil memayunginya. Panel kedua memuatan gambar sepasang lembu dan panel ketiga memuat gambar seorang lelaki menunggang gajah. Di sisi selatan terdapat kumpulan batu berbagai bentuk dan beberapa buah lingga. Di sisi timur laut atau bagian belakang pelataran teras kedua terdapat gerbang berupa gapura bentar yang mengapit tangga menuju ke pelataran teras kedua. Tidak terdapat pahatan atau hiasan pada dinding gapura ini. Di pelataran teras kedua yang tidak terlalu luas juga tidak terdapat arca ataupun relief. Di sisi utara timur atau bagian belakang pelataran teras kedua terdapat gerbang berupa gapura bentar yang mengapit tangga menuju ke pelataran teras ketiga. Gapura ini dalam keadaan rusak berat. Di depan gapura terdapat sepasang arca dwarapala, pahatan kedua arca penjaga pintu ini kasar dan kaku, teras ketiga yang letaknya paling tinggi merupakan tempat yang dianggap paling suci. Pelataran teras ketiga terbagi dua sisi, utara dan selatan, oleh jalan batu menuju ke bangunan suci di bagian belakang. Di pelataran halaman ketiga ini terdapat banyak sekali arca dan panel batu bergambar.
Di bagian depan pelataran sisi utara terdapat 3 arca manusia bersayap dan berkepala Garuda dalam posisi berdiri dengan sayap membentang. Di sisi utara terdapat panel-panel batu yang diletakkan berjajar, masing-masing dihiasi pahatan gambar gajah dan sapi. Di depan bangunan utama agak ke selatan, terdapat tiang batu yang berisi pahatan cuplikan kisah Garudeya. Pada sudut kiri atas terdapat parsasti yang ditafsirkan berbunyi pada melrikang buku Tirta Sunya. Garudeya adalah nama seekor Garuda, putra angkat Dewi Winata. Sang Dewi mempunyai saudara yang juga menjadi madunya, yang bernama Dewi Kadru. Dewi Kadru mempunyai beberapa anak angkat yang berwujud ular. Dalam sebuah pertaruhan Dewi Winata dikalahkan oleh Dewi Kadru, sehingga ia harus menjalani kehidupan sebagai budak Dewi Kadru dan anak-anaknya. Garudeya mendapatkan tirta amerta yang menjadi syarat peruatan atau pembebasan ibunya dari perbudakan Dewi Kadru dan anak-anaknya. Relief kisah Garudeya ini juga terdapat di situs Kidal di Jawa Timur yang dibangun atas perintah Anusapati untuk meruat ibunya, Ken Dedes. Di bagian selatan pelataran teras ketiga ini terdapat panel-panel batu yang ditata berjajar. Panel-panel batu ini memuat relief dengan tema cerita yang mengilhami Kidung Sudamala. Cerita Sudamala mengisahkan tentang Sadewa, salah satu dari satria kembar di antara kelima satria Pandawa, yang berhasil meruat menghilangkan kutukan dalam diri Dewi Uma, istri Batara Guru. Dewi Uma dikutuk oleh suaminya karena tidak dapat menahan kemarahannya terhadap suaminya yang minta untuk dilayani pada saat yang menurutnya kurang layak. Karena menunjukkan kemarahan yang meluap-luap, sang Dewi dikutuk dan berubah wujud menjadi seorang raksasa bernama Batari Durga. Batari Durga yang menyamar sebagai Dewi Kunti, ibu para Pandawa, mendatangi Sadewa dan meminta satria itu untuk meruat dirinya. Kisah tersebut tergambar dalam 5 panel relief. Relief pertama menggambarkan Dewi Kunti palsu yang merupakan penyamaran Batari Durga yang mendatangi Sadewa dan meminta satria itu meruat, menghilangkan kutukan dirinya. Relief kedua menggambarkan ketika Bima, kakak Sadewa, berperang dengan seorang raksasa. Tangan kiri Bima mengangkat tubuh raksasa, sedangkan tangan kanannya menancapkan kuku Pancanaka, senjata pusaka Bima, ke perut lawannya. Relief ketiga menggambarkan Sadewa, yang menolak untuk meruat Batari Durga, diikatkan ke sebuah pohon. Di hadapannya berdiri Batari Durga yang mengancamnya dengan menggunakan sebilah pedang. Relief keempat menggambarkan pernikahan Sadewa dengan Dewi Pradapa yang dianugerahkan kepadanya karena berhasil meruat Batari Durga. Relief kelima menggambarkan Sadewa beserta pengiringnya menghadap Dewi Uma yang telah berhasil diruat. Di pelataran sebelah selatan jalan batu ada terdapat situs kecil, dan di dalamnya terdapat arca dengan ukuran yang kecil pula. Menurut mitologi setempat, situs kecil itu merupakan kediaman Kiai Sukuh sang penguasa kompleks Sukuh. Di depan bangunan utama terdapat 3 arca bulus kura-kura berukuran besar. Kura-kura yang melambangkan dunia bawah, yakni dasar Gunung Mahameru, juga terdapat di situs Ceto. Bangunan utama berbentuk trapesium berdenah dasar 15 meter persegi dan tinggi mencapai 6 meter. Di pertengahan sisi barat bangunan terdapat tangga yang sempit dan curam menuju ke atas atap. Diduga bangunan yang ada saat ini adalah batur atau kaki situs, sedangkan bangunan sendiri kemungkinan terbuat dari kayu. Dugaan tersebut didasarkan pada adanya beberapa umpak kaki tiang bangunan batu di pelataran atap. Di tengah pelataran atap terdapat sebuah lingga. Yoni yang merupakan pasangan lingga tersebut saat ini disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Kembali pada bahasan Atlantis dan sumber nenek moyangnya yang di kemudian hari mendiami Nusantara sebagai bangsa Atlantis yang dicatat dan ditulis ulang oleh Plato, sebagai bangsa Atlantis. Generasi anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, dan mereka adalah anak-anak yang lahir setelah banjir. Bisakah kita tidak menganggap bahwa ketiga anak mewakili 3 ras besar di bumi? Catatan Kejadian mengklaim bahwa Fenisia keturunan Ham, sedangkan Ibrani adalah keturunan dari Sem. Kita menemukan Ibrani dan Fenisia dipersatukan oleh ikatan bahasa yang sama, tradisi umum, dan karakteristik ras umum. Orang-orang Yahudi adalah pedagang besar dunia 18 abad setelah Kristus, seperti Fenisia adalah pedagang besar dunia 15 abad sebelum Kristus. Selain itu, orang Arab, yang populer digolongkan sebagai Semit, atau anak-anak Sem, mengaku dalam tradisi mereka bahwa mereka adalah keturunan dari Ad, putra Ham, tertulis di pasal 10 kitab Kejadian mereka di antara keturunan Ham, menyebut mereka Seba, Hawila, Raema. Jika 2 besar disebut Saham Semit, Fenisia dan Arab Hamites, pasti anggota ketiga dari kelompok milik ras yang sama.
Jika orang-orang Yahudi mengakui juga cabang dari akar ras Hamitik, maka kita merujuk pada ras Semit, yang Turanian, meliputi Etruria, Finlandia, Tartar, Mongol, Cina, dan Jepang. Kedua, keluarga Hamitik, ras merah, termasuk orang-orang Ethiopia, Fenisia, Mesir, Ibrani, Berber. Ketiga, keturunan Japetik dengan kulit lebih putih, meliputi orang-orang Yunani, Italia, Celtic, Goth, dan orang-orang yang menulis bahasa Sanskerta kata lain, seluruh keluarga Arya. Jika kita menambah tiga keturunan ini ras Negro, yang tidak dapat ditelusuri kembali ke Atlantis, dan tidak termasuk, menurut Kejadian, di antara keturunan Nuh, kami memiliki 4 keturunan, yang putih, merah, kuning, dan hitam, diakui oleh orang Mesir sebagai semua. Tampaknya ada beberapa keraguan untuk ras Semit. Ini kelas ras yang berbeda karena keduanya Semit dan Hamites, sebagai, misalnya, Seba dan Hawila, sedangkan ras Mas, atau Mesek, digolongkan antara anak-anak Sem dan anak-anak Yafet. Jika Arya adalah ras Japetik, dan jika Yafet adalah salah satu dari anak-anak patriark yang lolos dari air bah, maka pasti, jika tradisi Kejadian benar, Arya datang dari tanah tenggelam, yakni Atlantis. Menurut Kejadian, keturunan Yafet yang lolos dari air bah dengan Nuh adalah Ionians, penduduk Morea, penghuni di pantai Cilisia Asia Kecil, yang Cyprians, yang Dodonians Makedonia, Iberia, dan Tracia. Ini semua sekarang diakui sebagai bangsa Arya, kecuali Iberia. Bahkan, tampaknya ada kebingungan dari Hamitik dan Semit. Hal ini ditunjukkan dalam campuran Hamitik dan Semit di beberapa prasasti yang paling kuno, di fasilitas hubungan antara Semit dari Asia dan Hamites Mesir. Dalam penyerapannya tidak teramati dari semua ras Asiatik Hamites, dan Semit adopsi dari dewa Hamitik dan sistem keagamaan. Hal ini nyata bahwa, pada periode tidak lama sebelumnya, kedua keluarga telah berdiam bersama-sama dan berbicara bahasa yang sama. Winchell ini, Pre-Adamites. Apakah tidak lebih masuk akal untuk menduga bahwa yang disebut ras Semit dari Genesis adalah hanya bagian dari keturunan Hamitik, dan bahwa kita harus mencari bagian besar ketiga anak-anak Nuh pada ras Turanians? Francis Lenormand berpendapat bahwa ras Turanian adalah keturunan dari Magog, putra Yafet. Dia menganggap Turanians sebagai perantara antara ras putih dan kuning, yang kemudian menjadikan ke masing-masing. Uzbeks, Turki Osmanli, dan Hungaria tidak harus dibedakan dalam penampilan dari cabang-cabang yang paling sempurna dari ras kulit putih. Di sisi lain, Condes hampir persis menyerupai Tongouses, yang berasal dari ras kuning. Bahasa Turanian ditandai dengan karakter aglutinatif yang sama ditemukan di Amerika, Mongolia dan India yang sama dengan tidak adanya jenggot yang lebat. Warna kerajaan Inka kuning, kuning adalah warna keluarga kekaisaran di Cina. Agama Peru adalah ibadah kepada matahari, matahari adalah dewa. Di Peru Pacacamak dianggap sebagai pencipta berdaulat. Camakhia adalah nama seorang dewi Hindu. Haili adalah beban setiap ayat dari lagu terdiri memuji matahari dan suku Inka. Merjon Ranking berasal kata Allah dari kata Haili, juga kata Hallelujah. Siklus 60 tahun itu digunakan antara sebagian besar negara-negara Asia Timur, dan di antara Muiskas dari dataran tinggi dari Bogota. Kuipu, sebuah diikat perhitungan kabel, itu digunakan di Peru dan di Cina. Bancroft, Native Races, Vol. V. P. 48. Di Peru dan China, keduanya menggunakan hieroglif, yang dibaca dari atas ke bawah. Ibit, tampaknya yang paling jelas bagi saya, kata Humboldt, bahwa monumen, metode perhitungan waktu, sistem kosmogoni, dan banyak mitos of Amerika, menawarkan analogi yang mencolok dengan ide-ide dari Asia Timur, analogi yang menunjukkan komunikasi kuno, dan tidak hanya hasil dari kondisi seragam di mana semua bangsa ditemukan di awal peradaban. Di kota-kota hancur Kamboja, yang terletak lebih jauh ke timur dari Burma, penelitian terbaru telah menemukan teokalis seperti di Meksiko, dan sisa-sisa candi dari jenis yang sama dan pola orang-orang dari Yucatan. Dan ketika kita mencapai laut, kita jumpai di suku, di Jawa, sebuah teokali yang benar-benar identik dengan Tehuantepek. Mer Ferguson mengatakan, saat kami maju ke arah timur dari lembah Efrat, di setiap langkah kita bertemu dengan bentuk seni menjadi lebih dan lebih seperti orang-orang dari Amerika Tengah pembangun Babel, p. 88. Prescott mengatakan, kebetulan yang cukup kuat untuk mengotorisasi keyakinan bahwa peradaban Anahuac berada di beberapa derajat dipengaruhi oleh yang dari Asia Timur, dan, kedua, bahwa perbedaan yang seperti untuk membawa kembali komunikasi untuk waktu yang sangat jauh. Meksiko, Vol. I. P.
418. Semua penampilan, lanjut Lenormand, sejarah kuno dari timur, akan membawa kita untuk menganggap Turanian sebagai cabang pertama dari keluarga Yafet yang pergi keluar ke dunia, dan dengan pemisahan prematur, oleh keberadaan terisolasi dan antagonis, mengambil, atau lebih tepatnya diawetkan, fisiognomi benar-benar berbeda ini adalah jenis ras kulit putih tidak sempurna dikembangkan. Kita mungkin menganggap ras kuning ini sebagai yang pertama dan tertua dari Atlantis dan karena itu, mencapai terjauh dari sumber yang sama, kemudian datang ras Hamitik, maka tidak lain adalah keturunan dari ras Japetik. Tentang kaum At dan Atlantis dalam rangkuman beberapa mitologi. Kita akan dapat menemukan gambaran terhadap kaum At dan Atlantis dalam tradisi paling kuno dari berbagai ras. Raja Agung Musulman yang agung adalah Set At Ben At, atau Set At, anak At, atau Atlantis. Di antara orang-orang Arab penghuni pertama negeri itu dikenal sebagai orang-orang Adites, dari nenek moyang mereka, yang disebut At, cucu Ham. Adites ini mungkin adalah orang Atlantis atau Atlantis. Mereka dipersonifikasikan oleh seorang raja yang dianggap asal nenek moyangnya, dan diberi beberapa abad kehidupan setelahnya. Dalam buku, Sejarah Kuno Timur, Lenormand dan Chevalier, Vol. I. Halaman 295. Mereka datang dari timur laut. Dia menikahi 1000 istri, memiliki 4000 anak laki-laki, dan hidup selama 200 tahun. Keturunannya berlipat ganda. Setelah kematiannya, anak-anaknya Sadit dan Sedat memerintah sebagai pengganti Adites. Pada masa yang lalu, orang-orang dari At adalah 1000 suku, masing-masing terdiri dari beberapa ribu pria. Penaklukan besar dikaitkan dengan Sedat, dia sangat berkuasa dan berwibawa konon, semua sebagai pendahulu bangsa Arabia dan Irak. Migrasi orang Kanaan, pendirian peradaban di Suriah, dan invasi gembala ke Mesir, oleh banyak penulis Arab, dikaitkan dan diawali oleh ekspedisi Sedat ini. Ibid, halaman 296. Sedat membangun sebuah istana yang dihias dengan kolom yang luar biasa, dan dikelilingi oleh taman yang megah. Itu namanya Irem. Itu adalah surga yang dibangun Sedat dalam meniru surgawi, yang telah didengarnya. Sejarah Kuno Timur, hal 296. Dengan kata lain, sebuah ras kuno yang menyembah kepada matahari, dengan prosesi ritual penyembahan yang hebat, kemudian menaklukkan Arab pada awal sejarah, mereka adalah anak-anak Atlantis, raja mereka mencoba membuat istana dan Taman Eden seperti Atlantis.